Alhamdulillah, laporan keuangan pemerintah pusat 2016-2018 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Sobat Aksi tahu apa itu laporan keuangan? Secara umum, laporan keuangan memberikan sebuah potret nilai perusahaan pada akhir periode tertentu, serta menampilkan gambaran apakah operasional perusahaan menghasilkan keuntungan. Nah, berikut ini adalah cuplikan contoh bentuk laporan keuangan di sektor swasta. Hingga saat ini, tidak ada alternatif yang dapat menggantikan peran laporan keuangan untuk diberikan kepada investor, lembaga keuangan, masyarakat, dan pemerintah mengenai informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan tentang suatu perusahaan. Nah, tanpa laporan keuangan, sumber daya manusia yang bekerja di perusahaan atau di satu entitas tidak akan tahu bagaimana mereka bekerja lebih efisien dan lebih menguntungkan, karena mereka tidak memiliki catatan aktivitas keuangan selama periode usaha sebelumnya. Rangkuman aktivitas keuangan tersebut membantu perusahaan untuk melihat keberhasilan atau kegagalan mereka, serta membantu mereka untuk merencanakan perbaikan dan pengembangan di masa yang akan datang. Laporan keuangan memberikan rangkuman kepada pembacanya mengenai apa saja yang terjadi dalam suatu entitas murni berdasarkan angka yang tersaji. Angka-angka tersebut mampu bercerita tentang aset seperti kas, kemudian gedung dan bangunan, juga peralatan dan mesin. Kemudian juga tentang kewajiban yang antara lain dapat berupa hutang ataupun obligasi. Kemudian laporan itu juga bercerita tentang ekuitas atau modal yang dimiliki, serta arus kas yang menggambarkan sejumlah aliran uang keluar masuk dalam satu periode tertentu. Tanpa laporan keuangan, kita tidak akan tahu posisi sebuah perusahaan atau entitas dari sisi keuangan. Ya, pastinya kita tahu berapa jumlah uang yang tersimpan di bank. Tapi, kita tidak akan tahu berapa jumlah uang perusahaan yang masih ada di luar. Berapa banyak barang persediaan yang tersedia di gudang, berapa banyak hutang yang dimiliki, atau berapa nilai seluruh tanah dan bangunan yang dikuasai. Sebagai investor misalnya, jika kita tidak tahu detail tersebut, kita tidak mungkin dapat mengambil keputusan yang objektif mengenai kelayakan berinvestasi dalam suatu perusahaan. Dalam konteks pemerintahan, laporan keuangan menggambarkan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah utamanya digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan. Selanjutnya, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam laporan keuangan pemerintah, dikenal dengan istilah entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan pengguna anggaran atau pengguna barang, dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sementara itu, entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Contoh entitas pelaporan ini adalah pemerintah Republik Indonesia maupun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Setiap entitas pelaporan harus melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan sebagai berikut.
Pertama, untuk kepentingan akuntabilitas, yaitu dengan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Kedua, kepentingan manajemen, membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Ketiga, kepentingan transparansi, memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Keempat, kepentingan keseimbangan antar generasi, membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Kelima, kepentingan evaluasi kinerja, mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan cara yang pertama, menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan. Kedua, menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Ketiga, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. Keempat, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Kelima, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Keenam, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Oleh karena itu, maka untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan atau ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus atau defisit laporan operasional, kemudian aset, kewajiban, ekuitas, serta arus kas suatu entitas pelaporan. Nah, gimana sob? Sudah paham kan tentang pengertian laporan keuangan serta peran dan fungsinya? Jadi intinya, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah merupakan wujud konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Baik sob, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat dan berbuah menjadi amal.